Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko. Saya mahasiswa hubungan internasional. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih perencanaan strategis pengambilan keputusan itu. Nah, mungkin teman-teman belum banyak tahu nih bagaimana atau apa sih perencanaan strategis itu, apa sih yang perlu kita pelajari, kenapa sih kita harus belajar tentang perencanaan strategis. Sebelum itu, eh, sebaiknya saya akan menjelaskan pertama pengertian dari perencanaan strategis itu sendiri. Jadi, perencanaan strategis itu adalah susunan rumusan sistematik mengenai langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan atau masa yang akan datang. Jadi, dengan didasarkan pada pengembangan atas potensi faktor-faktor eksternal di dua pihak yang berkepentingan dalam sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu gitu. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang prinsip dari perencanaan itu sendiri. Jadi ada sekitar 6 prinsip dari perencanaan. Pertama, apa yang dilakukan. Yang kedua, bagaimana mencapai hal tersebut. Yang ketiga, siapa yang akan melakukan. Yang keempat, lokasi aktivitas. Yang kelima, kapan akan dilakukan. Dan 6, sumber daya yang akan dibutuhkan. Jadi itu merupakan 6 prinsip awal yang menjadi tahapan dari sebuah perencanaan. Nah, jadi di dalam manajemen perencanaan ini dilakukan oleh beberapa komunitas, organisasi ataupun perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan manajemen. Nah, organisasi merupakan sebuah kata yang berasal dari Yunani, yaitu organon, atau yang memiliki arti anggota sebuah badan. Jadi organisasi itu adalah pola yang saling berkaitan, di mana sumber daya manusia yang berada di dalamnya akan diarahkan oleh manajer untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Kemudian organisasi itu memiliki ciri-ciri organisasi itu ada 5, yaitu terdapat sekumpulan atau sekelompok orang memiliki tujuan bersama, kemudian bekerja sama, kemudian memiliki aturan, ada RT, kemudian yang terakhir ada memiliki pembagian tugas. Kemudian tujuan organisasi. Jadi tujuan organisasi itu adalah sesuatu yang ingin diraih, baik dalam jangka waktu tertentu. Jadi dari jenis tujuannya, organisasi ini terdapat tiga, yaitu pertama jangka panjang, jangka menengah, kemudian jangka pendek. Selanjutnya pengertian manajemen. Jadi secara etimologis, pengertian manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen sendiri merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, kemudian membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan. Jadi manajemen juga dapat diartikan sebagai bekerja dengan orang-orang menempatkan sumber daya manusia atau memanfaatkan sumber daya organisasi itu untuk menentukan, mengintervensikan, dan mencapai tujuan-tujuan melalui pelaksanaan atau proses fungsi-fungsi, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Selanjutnya ada 6 unsur yang menjadi bagian dari manajemen. Pertama itu ada manusia, ada uang, yang ketiga itu ada bahan, yang keempat itu ada mesin, yang kelima itu ada metode, dan yang terakhir yang paling penting adalah akhir dari tujuan, yaitu pasar. Jadi bagaimana manajemen sudah disusun, kemudian yang terakhir itu adalah setelah disusun semua dengan baik, yaitu pemasaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di dalam sebuah perencanaan strategis itu ada yang namanya analisa SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunity, Threats. Jadi merupakan salah satu metode dalam melakukan penyusunan strategi perusahaan dengan melihat kondisi lingkungan
perusahaan, baik itu lingkungan internal maupun eksternal. Analisa SWOT lebih menekankan kepada bagaimana kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam menghadapi peluang dan ancaman yang ada. SWOT sendiri merupakan ekonomi dari strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, yaitu peluang, dan threats itu ancaman. Jadi analisis SWOT melakukan SWOT sendiri merupakan akronim dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, kemudian opportunity, yaitu peluang, dan threats itu ancaman. Kemudian analisis SWOT digunakan dalam melakukan analisis strategis perusahaan. Hal ini disebabkan karena analisis SWOT menyediakan suatu informasi yang mendalam tentang kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal yang dihadapi perusahaan, sehingga perusahaan akan mempunyai gambaran tentang keputusan strategis apa yang akan diambil ke depannya. Menurut Peirce and Robinson, keterbatasan SWOT ada 4, yaitu yang pertama, analisa SWOT ini dapat terlalu menekankan kekuatan internal dan menganggap remeh ancaman eksternal. Kemudian yang kedua, analisa SWOT dapat bersifat statis dan berisiko mengabaikan kondisi yang berubah. Yang ketiga, analisa SWOT dapat terlalu menekankan pada suatu kekuatan atau elemen strategi. Dan yang terakhir, suatu kekuatan tidak selalu menjadi keunggulan kompetitif. Jadi begitu, ada 4 kekurangan atau kelemahan dari SWOT analisa. Itu tadi penjelasan secara umum mengenai apa sih perencanaan strategis pengambilan keputusan itu. Yang terakhir saya akan menjelaskan kenapa sih mahasiswa hubungan internasional belajar mengenai di sini. Ini menurut saya, opini saya pribadi. Jadi ketika saya sudah bekerja nanti, saya berpikir bahwa saya akan mendapatkan atau di mana saya harus mengambil keputusan, ditunjuk menjadi apa, baik itu manajer atau hal yang lainnya. Jadi kita diberikan kesempatan membuat kegiatan, kemudian target pasarnya siapa, rencananya bagaimana. Nah, ketika itu kita tidak terkejut lagi. Jadi kita bisa menggunakan ilmu-ilmu yang telah kita dapat sebelumnya di bangku kuliah, di dunia perkuliahan, dan kemudian terapkan. Jadi itu menurut saya sangat relevansi, sangat menguntungkan ketika mahasiswa hubungan internasional itu belajar perencanaan strategis dari sekarang, dan ketika menghadapi sebuah pekerjaan dan ditunjuk sebagai baik itu manajer dan apapun pekerjaannya. Jadi kita sudah terbiasa, kita sudah memiliki ilmu, kita sudah memiliki planning ke depan, bagaimana merencanakannya, bagaimana merealisasikannya, bagaimana menentukan target. Jadi semuanya akan berjalan dengan lancar, tidak ada kata bingung, tidak ada kata tidak tahu, karena kita sudah mempelajarinya. Mungkin itu saja, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.